Kembali lagi di Nutrinas Talk. Kita masih bersama dengan Kak Ellen Supit. Buat yang baru pertama kali nonton Nutrinas Talk, Kak Ellen ini adalah Certified Nutritionist dan juga merupakan seorang Registered Dietitian. Di sini bersama aku juga Gaby yang merupakan Certified Nutritionist dari Nutrinas. Kak Ellen, banyak banget nih beredar minuman-minuman tinggi serat yang Berat. hanya membantu menyehatkan pencernaan, atau bagi mereka yang konstipasi itu akan membantu untuk memiliki pola buang air besar yang lebih teratur lagi. Tapi banyak banget yang ngomongin sampai ke penurunan berat badan. Tapi aku yakin banyak juga di antara Nester yang bertanya-tanya apakah fungsinya memang seperti itu. Kita akan buka dengan apa sih serat itu, Kak Ellen? Oke, jadi untuk sistem pencernaan itu kita perlu serat. Nah, kadang-kadang serat tuh dulu dianggap nggak penting karena komponen makanan ini nggak bisa dicerna oleh tubuh. Tapi ternyata semakin berjalan ke sini, serat itu ternyata penting banget. Karena serat ada di em, makanan-makanan nabati, ya. Nah, dan ini membantu untuk kita menjadi lebih kenyang karena dia berfungsi untuk bulking up, untuk bukan bulking up otot ya, tetapi untuk bikin makanan itu volumenya cukup besar. Kenapa? Nah, Serat ini akhirnya dikejar sebagai penurunan berat badan karena kita tahu bahwa perut kita itu punya kapasitas. Dan perut ini juga punya reseptor-reseptor untuk penanda kenyang bila mana dia terisi setengah penuh bahkan penuh. Reseptor ini akan menjalankan sinyal ke otak untuk mengatakan kenyang sehingga sudah berhenti makan gitu. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita mengkonsumsi makanan yang tidak ada seratnya atau makanan yang sudah direfinasi, misalnya sudah dihilangkan seratnya, tepung-tepungan jadi tepung putih, nasi sudah dipoles bersih, berasnya sehingga jadi putih aja. Nah, akhirnya kita punya kepadatan energi yang tinggi, jadi makan satu sendok misalnya minyak jagung yang sudah diperas jadi minyaknya aja, itu kalorinya tinggi dan tidak mengenyangkan, padahal satu sendok minyak jagung itu misalnya bisa terbuat dari 4 sampai 5 buah jagung. Nah, kenapa kita makan 4 sampai 5 buah jagung kita kenyang? Karena di situ ada juga seratnya ya. Jadi kalau volume perut kita ini tinggi, itu akan bikin kita tidak mudah untuk mengkonsumsi makanan-makanan lain. Jadi kita rasa kenyang. Dan inilah salah satu yang jadi incaran nih untuk produk-produk penurunan berat badan. Untuk menambahkan serat di makanan, kita harus bayar, bahkan tidak murah, supaya orang jadi kenyang. Tetapi sebenarnya kalau kita makan makanan itu secara alami, utuh, dibentuk yang lebih awalnya, lebih natural, itu kita nggak perlu bayar lagi suplemen-suplemen serat sebenarnya. Karena dari makanan alami seperti buah, buah utuh yang tidak dijus, eh, eh, kemudian sayuran, itu sudah punya serat yang bisa mengenyangkan kita. I see. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan manfaat yang tadi kenyang lebih lama dan mungkin manfaat-manfaat lainnya untuk pencernaan kita, kita tuh nggak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli minuman serat ya, karena di makanan kita harusnya tinggi serat. Tapi Kak, aku membaca data-data ya, memang belum ada data terakhir nih di 2024 ini. Data yang aku dapat masih berlaku pada 2018, itu hanya 5% Oke, orang Indonesia yang konsumsi buah dan sayur sesuai rekomendasi atau setidaknya 5 porsi sehari. Ini tentunya menunjukkan benar. menunjukkan bahwa orang Indonesia ini konsumsi serat harian ya dari makanan alami itu cukup kurang. Makanya ini memberikan sebuah kesempatan ya bagi produk-produk serat tadi untuk, wah ini orang Indonesia susah nih makan sayur buah, nggak sempet nih, atau nggak suka, jadi dibuatlah produk-produk seperti itu. Nah, Iya berikutnya betul. Kak, Ya gimana Gap? mungkin mungkin bisa dijelasin lebih lanjut.
Tentunya sumber-sumber serat itu kan banyak, tapi apakah semuanya itu Mhm. sama? Nah, sebenarnya serat ini unik, walaupun tidak bisa diserap oleh tubuh, tapi dia punya banyak manfaat. Secara ringkas sekarang ada serat yang larut dan serat yang tidak larut ya. Kalau Hmm. serat yang larut ini dia akan membentuk seperti gel eh, yang akan membantu untuk menyerap juga. Pernah dengar nggak? Oatmeal membantu untuk mengurangi kolesterol. Nah, karena di I dalam see. oat ini ada si serat larut, jadi dia menyerap yang kolesterol, trigliserid. Nah, Hmm. itu membantu untuk em, pastinya yang punya penyakit-penyakit kelebihan hal-hal tersebut ya. Kemudian ada juga serat yang tidak larut. Serat tidak larut ini juga tetap membantu kita supaya kita kenyang lebih lama, kemudian meningkatkan volume dari feses sehingga kita pencernaannya jadinya lancar. Dan itu tadi kenyang lebih lama bukan cuma untuk yang mau turun berat badan, tetapi yang punya masalah dengan gula darah seperti diabetes juga akan terbantu dengan jenis serat-serat tersebut. Wah, itu tadi ya, fungsinya tuh ada beragam, sumbernya juga beragam, makanya penting banget Iya, nih kita untuk nggak skip konsumsi serat dari sumber-sumber yang tadi udah Kak Ellen bagikan sama kita. Tentunya Nester juga penasaran ya, fungsi-fungsi lebih lanjutnya apa, karena serat itu nggak cuma bikin kenyang, nggak cuma bantu pencernaan lebih lancar, tapi punya banyak sekali manfaat. Thank you juga Nestor yang udah setia nonton Nutrinas Talk. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.